Untuk sebagian orang memilih biar nggak lewat depan rumah kentang ini cuy, karena mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, adanya fenomena-fenomena yang sangat tidak baik di daerah rumah kentang ini membuat daerah tersebut terkesan menjadi mistis dan horor cuy. Gue itu ngerasain sendiri setiap gue jalan lewat rumah itu, pasti baunya itu bau kentang. Dan gue nggak akan pernah berani nengok kanan kiri, gue pasti lurus aja mata gue ngebut sampai lewatin rumah tersebut cuy. Halo para cuy, welcome to my channel Papika. Thank you banget nih buat kalian semua yang udah klik video gue kali ini. Buat para cuy yang sudah subscribe dan support gue, yang ngasih saran, yang ngasih masukan, apapun itu yang tujuannya buat bikin channel gue lebih berkembang dan lebih baik lagi. Terima kasih banget, terima kasih. Dan tanpa kalian gue gak akan bisa bertahan untuk konsisten sampai saat ini. Dan buat para cuy yang baru bergabung di channel YouTube gue, Papika, mohon bantuannya buat dukung terus. Gampang banget kok caranya, cuman klik subscribe dan terus tonton sampai habis video gue. Gratis kok, ini nggak dipungut biaya alias gratis, cuma tinggal subscribe dan like serta share ke teman-teman kalian. Nah, di video kali ini gue bakal jamin bakal seru nih, karena ini kejadian nyata yang pernah gue alamin sendiri cuy. Bukan katanya atau ngada-ngada, tapi balik lagi kalian semua boleh percaya atau juga boleh enggak cuy. Waktu gue kecil gue paling suka banget nih kalau misalkan nenek, kakek, atau tante-tante gue yang lagi cerita, lagi ngobrol-ngobrol di ruangan tamu atau di teras rumah, cerita yang serem-serem. Nah, padahal kan kalau misalkan gue sendiri, kalau misalkan denger cerita-cerita serem, demennya ngetek ya. Ngetek itu apa ya namanya? Ngumpet kali ya. Tapi seru gitu buat dengerin cerita-cerita kayak gitu kan. Nah, emang nih cerita urban legend tuh menarik banget, plus seru gitu kan buat kita dengerin, kita cari tahu kebenarannya, apa cuma mitos atau malah memang fakta yang pernah terjadi di zaman dulunya di kawasan atau di daerah tempat tersebut coy. Jakarta, ibu kota Indonesia. Banyak banget nih gedung-gedung tinggi yang dijadiin area perkantoran dan rumah-rumah tempo dulu saat zaman penjajahan Belanda atau zaman penjajahan Jepang cuy. Kalau kalian pernah denger rumah kentang atau kalian pecinta cerita misteri, tahu banget pasti nih cerita-cerita rumah kentang ini. Nah, rumah kentang ini berada di daerah Dharmawangsa. Di balik megahnya rumah tersebut dan ramainya daerah Dharmawangsa itu menyimpan cerita-cerita mistis dan konon katanya dari kejadian nyata cuy. Rumah kentang Dharmawangsa sudah sejak lama banget nih dikenal sangat angker oleh masyarakat sekitar. Karena di sana sering banget muncul sosok makhluk halus tak kasat mata yang wujudnya mengerikan cuy. Hal ini terjadi karena dulunya katanya nih ada seorang anak kecil yang bertempat tinggal di situ telah meninggal dengan keadaan sangat mengenaskan. Nah, di mana sih letak rumah kentang itu? Nah, rumah kentang ini yang terkenal horor dan pernah diangkat ke layar lebar yang diperankan oleh artis ternama ibu kota. Rumah ini terletak di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, yang terkenal dengan nama Rumah Kentang Prapanca atau Dharmawangsa. Nah, rumah ini terkenal dengan kisah horornya cuy. Rumah kentang ini terletak gak jauh dari Dharmawangsa Square. Kalau kalian pernah lewat nih daerah sini, kalian tahu letaknya. Jadi rumah ini terletak persis banget di depan Dharmawangsa Square dan Hotel 101. Nah, letaknya itu di area hook. Jadi paling ujung jalan. Kalau misalkan kalian perhatiin dan pernah lewat jalan di daerah situ, cat rumahnya itu berwarna putih dan sudah dikelilingi banyak pohon-pohon yang rindang dan lebat atau patokannya juga di depan Taman Gajah Dharmawangsa. Pokoknya kalian yang pernah lewat atau pernah main di daerah Dharmawangsa pasti tahu deh. Secara kan ini jalur gue pulang pergi kerja, jadi setiap gue lewat ya pasti gue nggak pernah lepas dari bebacaan deh pokoknya. Tujuannya biar gue dilindungin dan selamat sampai tujuan coy. Sebenarnya sih sayang banget coy, rumah ini tuh gede banget, mewah gitu kan. Secara kan kawasan Dharmawangsa termasuk kawasan elit cuy. Nah, di situ ada pelataran restoran juga yang terkenal kan. Ada Dharmawangsa Square, deket juga sama Blok M, jadi aksesnya itu kemana-mana deket. Tapi konon katanya kenapa rumah ini bisa sampai serem dan menyimpan aura mistis dulunya itu ada seorang pembantu di rumah kentang Dharmawangsa ini. Dulu dia sengaja membunuh anak majikannya sendiri cuy, dengan cara memotong tubuhnya atau dimutilasi gitu. Kemudian potongan-potongan tubuh anak ini dimasukkan ke dalam panci besar yang sedang digunakan untuk ngerebus kentang cuy. Jadi ceritanya di rumah tersebut itu akan ada suatu acara gitu, makan-makan bareng, entah itu keluarga atau teman-teman dari pemilik rumah tersebut. Nah, pas si pembantu rumah tangganya ini membantu memasak masakan atau yang berbau-bau kentang itu, saking dia udah pegel atau nggak tahan sama kenakalan-kenakalan anak ini,
Nah, terjadilah hal tersebut sampai si pembantu rumah tangga itu nyeburin potongan-potongan anak ini ke dalam panci besar yang berisi kentang. Perbuatan jahat ini terjadi akibat dia kesel banget nih sama si anak ini. Katanya anak ini tuh kelewatan banget nakalnya. Sehingga pembantu ini udah lewat kesabarannya sama tingkat pola anak ini cuy. Kalau menurut gue sih yang namanya anak kecil ya wajar lah kalau misalkan dia nakal-nakal kan. Yang tragisnya lagi, tanpa sepengetahuan orang yang ada di rumah itu, olahan tubuh anak ini dimakan orang tuanya cuy. Dan isi rumah tersebut. Gila, hancur banget nih orang. Nah, sejak saat itu arwah anak kecil ini jadi gentayangan dan tidak menerima kematiannya. Serta sering banget menghantui warga yang berada di sekitar rumah kentang itu cuy. Kalau dilihat pas pagi atau siang hari, menurut gua mah ya rumah ini ya biasa aja kayak rumah-rumah gedung pada umumnya dan juga kelihatan bersih cuy. Tapi kalau misalkan menjelang malam suasananya berubah cuy, mencekam, agak mistis gitu kan. Hawanya sedikit horor gitu kan. Kenapa sih gue bilang sedikit ya? Karena di daerah situ udah mulai banyak nih pedagang-pedagang kaki lima yang mangkal, ojek online juga udah mulai banyak yang menunggu setoran-setoran atau penumpang-penumpang di daerah rumah kentang tersebut. Ya bagus deh ya, jadi nggak serem-serem banget gitu kan kalau misalkan lewat depan rumah itu pun secara kan jalur gue setiap hari cuy. Tapi ada aja nih orang-orang sekitar situ yang masih sering banget nyium bau rebusan kentang dan denger tangisan anak kecil ini cuy. Keanehan-keanehan yang sering terjadi di rumah kentang Dharmawangsa ini cukup banyak banget. Jadi menurut warga sekitar nih sering banget bau kentang rebus kalau misalkan orang-orang lewat situ cuy. Warga sekitar juga nggak jarang nih masih mendengar suara-suara tangisan anak kecil. Katanya sih pernah ada orang yang lewat depan rumah kentang ini saat malam hari kan. Kemudian dia tiba-tiba denger gitu kan suara tangisan anak kecil. Ya wajar aja lah ya kalau misalkan denger tangisan anak kecil. Secara kan kisah tragis di balik rumah kentang ini memang cukup mengerikan cuy. Mungkin itu adalah arwah gentayangan dari si anak ini yang merasa kesakitan atau merasa dia itu nggak terima gitu dengan cara kematiannya. Dan ketika malam hari pun kawasan rumah kentang ini sering banget muncul bunyi-bunyi mainan anak-anak. Suaranya itu sangat membuat merinding bagi orang-orang yang lewat situ cuy. Secara walaupun banyak penjual kaki lima atau ojek online yang ada di situ, tetap aja wangi-wangi kentang rebus atau bunyi-bunyi mainan anak kecil itu masih cukup mencekam, membuat warga-warga sekitar itu menjadi ketakutan cuy. Kalau kata orang dulu nih yang pernah gue denger, bau kentang itu selain dari kisah rumah Dharmawangsa ini menandakan kalau rumah atau tempat yang sering tercium bau kentang atau singkong bakar atau singkong rebus atau kentang rebus itu penunggunya itu sejenis apa ya namanya, segede tinggi hitam ya, nggak perlu gue sebutin deh, kalian juga pasti tahu deh ya. Gue itu selain lewat rumah kentang Dharmawangsa ini, kalau misalkan kalian tahu nih dari arah Dharmawangsa mau ke arah Kemang, ke arah Antasari, itu kan paling deket lewat Jalan Bang atau lewat turunan Pop Hotel yang mau ke arah Kemang. Nah, gue itu lewatnya pilihnya Jalan Bang karena menurut gue jaraknya lebih deket dari arah Dharmawangsa ke arah Kemang, balik rumah gitu kan. Tapi kalau kalian pernah lewat Jalan Bang atau kalian pernah sadar nih, di situ ada satu rumah yang hampir setiap hari gue lewatin. Nah, pasti gue itu nyium bau kentang cuy. Nah, kebetulan banget nih, rumah itu adalah rumah kosong. Rumah yang udah nggak berpenghuni gitu. Kalau misalkan kalian pernah ngeh gitu, dari Jalan Bang turun, itu ada pertigaan ke kiri dan ke kanan. Nah, itu ngambil ke kanan, karena yang kiri itu kan perboden ya. Nah, kalian ambil ke kanan, nggak jauh langsung ngambil kiri lagi, lurus pertigaan lagi, perempatan itu mentok sebelah kanan, ngambil ke kanan. Nah, itu kalau misalkan lurus itu ke arah kelurahan Pelamampang. Nah, sebelum ke arah kelurahan itu ada satu rumah kosong yang setiap gua lewat situ itu pasti bau kentang cuy. Gila. Dan itu hanya di depan rumah itu aja bau kentangnya. Setelah lewat dari rumah itu udah nggak kecium sama sekali. Kalau misalkan gue lewat situ sebelum depan rumah itu, satu rumah atau dua rumah gue pasti nggak pernah lewat dan gue bacaan jikiran. Ya semoga aja diinginin dan nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian pernah tahu Jalan Bang, buat kalian yang tinggal daerah Jalan Bang gitu, daerah Kemang atau Antasari, kalian tahu Jalan Bang, silahkan dicoba cuy. Di situ ada di sebelah kiri jalan dan itu rumah kosong, nggak berpenghuni dan gelap banget. Kalau misalkan kalian bilang itu cuma mitos atau cuma
perasaan doang, sugesti doang, ya whatever lah, apapun itu terserah buat kalian. Yang penting gue itu ngerasain sendiri setiap gue jalan lewat rumah itu pasti baunya itu bau kentang, dan gue nggak akan pernah berani nengok kanan kiri, gue pasti lurus aja mata gue ngebut sampai lewatin rumah tersebut cuy. Kalau kalian nggak percaya dan mau ngerasain, silahkan rasain rasanya, mantap. Selain rumah kentang, ada juga gedung perkantoran di daerah MT Haryono. Dulunya gedung ini tempat paling hits deh, tempat paling oke deh pada masanya deh ya. Zaman dulu tuh waktu gua SMK, waktu namanya SMK itu kan ada PKL, ada PSG gitu kan, bahasanya praktek kerja lapangan lah ya. Nah kalian pasti yang PKL atau PSG kan pasti cari perusahaan-perusahaan yang bonafit, gedung-gedung perkantoran yang bagus gitu kan. Nah kalau misalkan kalian pernah PKL di gedung ini, kalian pasti tahu ceritanya cuy. Karena gedung ini tuh kece banget, terus terkenal sama perusahaan-perusahaan yang sewa di gedung itu tuh juga perusahaan-perusahaaan bonafit, perusahaan bagus. Jadi banyak banget dulu zaman gue SMK, pengen banget gitu kan bisa PSG atau PKL di daerah situ atau di gedung ini cuy. Nah kalian anak Jakarta atau sekitarnya pasti tahu nih, yaitu gedung Menara Saidah. Buat kalian para cuy yang pernah lewat depan gedung Menara Saidah atau bahkan pernah PKL dan PSG di gedung Menara Saidah ini, silahkan komen di bawah, kita share pengalaman cuy. Menara Saidah, bangunan yang berdiri di kawasan Jakarta Timur ini sudah berhenti beroperasi sejak 2009 karena bangunannya ini disebut mengalami kemiringan atau konstruksinya yang gak bagus cuy. Padahal Menara Saidah ini keren banget gedungnya cuy. Gedungnya tuh kalau misalkan dilihat dari luar itu gaya-gaya Eropa gitu kan, banyak pilar-pilar gede. Terus kalau misalkan kalian lihat itu ada aksen-aksen Eropanya yang kental banget, patung-patung ala-ala Eropa gitu kan. Pokoknya kece abis deh cuy. Namun ternyata kabar konstruksi yang nggak baik atau nggak bagus atau miring bukan satu-satunya hal yang membuat para penyewa gedung Menara Saidah ini keluar dari Menara Saidah cuy. Konon alasannya itu banyak orang-orang yang meninggalkan gedung ini atau perusahaan-perusahaan yang cabut dari gedung ini itu karena cerita mistis yang beredar di area ini. Yang terkenal itu adalah penampakan hantu cantik berbaju merah dan keranda mayat yang ada di gedung Menara Saidah lantai 3 cuy. Akibat cerita-cerita mistis itu, banyak warga sekitar yang gak berani lewat depan Menara Saidah, atau orang-orang yang kerja di situ ya udah pada cabut aja gitu. Para perusahaan-perusahaan yang sewa udah pada cabut. Gedung ini lumayan cukup lama nih udah nggak beroperasi kalau misalkan kita lihat itu dari 2009, karena 2007-2008 ini masih hits banget, tapi udah mulai redup tuh nama Menara Saidah ini. Nah sampai sekarang 2020 kurang lebihnya ada 11 tahunan lah ya, terbengkalai dan tidak dihuni oleh siapapun kecuali para penjaga atau satpam-satpam yang memang bertugas di Menara Saidah ini. Ya paling 1-2 orang lah ya yang bertugas cuy. Kalau dilihat bangunan Menara Saidah ini bukan termasuk gedung tua cuy, bukan bangunan yang didirikan pada zaman penjajahan Belanda atau zaman penjajahan Jepang. Ya termasuk bangunan yang nggak tua lah, yang kurang lebihnya ya kalau nggak salah ini 2001 deh. 2001 itu diresmikan untuk pembukaannya sampai 2020. Ya bukan termasuk gedung tua lah ya kalau menurut gua. Tapi mungkin karena kehororan dan karena kisah-kisah mistis yang terjadi di Menara Saidah ini menjadikan Menara Saidah ini udah nggak berpenghuni dan tidak berfungsi cuy. Jadi dia berdiri gitu aja, nggak ada kegiatan apa-apa di Menara Saidah. Nah katanya nih, makanya Menara Saidah ini jadi horor, menjadi mistis gitu. Dia ini berdiri di atas tanah bekas makam yang belum terselesaikan lah. Apa ya, urusan-urusan yang belum terselesaikan lah, mungkin dari penghuni-penghuni makam tersebut yang masih belum menerima adanya gedung tersebut. Jadi ceritanya dulu waktu Menara Saidah ini masih belum tutup total dan masih ada perusahaan-perusahaan atau tenan yang inventorinya itu masih di dalam Menara Saidah ini. Jadi ada 2 satpam yang sedang berjaga di Menara Saidah ini. Nah datanglah seorang gadis cantik yang berbaju merah yang dia itu ceritanya mau minta temenin gitu kan, untuk menemui adiknya atau saudaranya lah gitu kan. Nah si satpam ini nganterin deh nih, salah satu satpam ini nganterin si gadis ini, orang wanita cantik ini yang berbaju merah ini, nganterin dia mau ke lantai 14. Nah jadi cuma sendiri gitu kan yang nganterin, yang satunya lagi si temannya ini masih nunggu di bawah. Nah pas dia masuk lift buat ke lantai 14, ya udah dia ngomong ngoceh kayak biasa aja gitu, ngajak ngobrol si cewek, tapi ceweknya ini ternyata nggak ada balasannya gitu pas diajak ngobrol. Dan tiba-tiba sampai lantai 14 pas buka pintu liftnya itu kebuka,
ditengok di belakang orang udah nggak ada cuy, udah nggak ada. Dan si satpam itu parah, gila, langsung turun ngebut. Apa ya, gue juga ngebayanginnya itu dia tadinya berdua masuk lift, tiba-tiba sendiri kan. Gila, mantap banget deh. Pas sampai lantai 1, lantai bawah, ketemu temennya, tiba-tiba temennya udah pingsan ngejogrok di bawah. Pas dia kebangun, ceritalah tuh si satpam yang satunya lagi, sampai lu tiba-tiba ngejogrok pingsan di bawah gitu kan. Dia cerita pas dia temennya masuk lift sama si cewek ini, temennya itu yang ada di bawah, yang nunggu di bawah, ngelihat ngilang gitu kan, ngilang tiba-tiba itu cewek, ya udah pingsan lah. Dan keduanya pun, satpam ini yang bertugas di Menara Saida ini langsung deh tuh kan, sehoror itu pengalaman mereka cuy. Kalian pasti bisa ngebayangin deh, minta anterin ke atas, sudah sampai atas liftnya kebuka, gak ada tuh orang, kabur ke bawah, tiba-tiba temennya juga udah ngejogrok pingsan. Aduh, parah. Masih cerita horor mengenai lift nih cuy. Jadi di Menara Saida ini banyak banget nih cerita-cerita horornya. Nah, salah satunya juga ada seorang karyawan di tenan tersebut, di perusahaan tersebut, yang masih memang menyimpan barang-barang di Menara Saida, karena kan memang pas dia sudah tidak berfungsi, masih banyak juga kegiatan yang mau memindahkan barang-barang perusahaan A ke tempat lainnya gitu. Nah, saat itu ada seorang gadis, jadi dulunya karyawan situ juga cuy. Nah, dia itu mau ngambil barang yang memang ketinggalan masih di tempat lamanya bekerja di Menara Saida ini. Karena memang belum tutup total dan masih ada beberapa kegiatan di Menara Saida ini, tapi memang nggak full gitu kan, setiap lantai masih ada orang. Ada beberapa lantai memang sudah tidak ada penghuninya cuy. Nah, pas dia mau naik ke atas dan memakai lift, tiba-tiba nih dia mencet lift, karena pas mau naik liftnya berhentilah di satu lantai yang memang udah kosong banget. Dan udah kosong banget, nggak ada penghuninya. Kaget deh tuh si cewek ini, mau ke lantai 14, tiba-tiba dia berhenti di satu lantai yang memang kebuka liftnya, udah kosong, melompong, nggak ada penghuninya. Kaget dia, sekaget-kagetnya langsung dia turun. Mau turun, tiba-tiba dipencet itu pintu lift, udah nggak bisa ketutup lagi, entah itu rusak atau ada apa di dalam lift tersebut lah. Langsung dia nggak pikir panjang lagi, mau lewat pintu darurat atau tangga darurat, jadi nggak usah lewat lift lagi. Dia masuk pintu darurat, turun ke bawah, setiap lantai itu pintu liftnya kebuka cuy. Bayangin, pas dia turun, thread kebuka pintu lift, pas dia turun, thread kebuka pintu lift, seakan-akan tuh dia harus lewat lift gitu, tapi dia nggak peduli itu pintu lift buka. Dia turun sampai bawah lewat tangga darurat, dan sampai bawah dia konjor. Coba kalau misalkan kalian yang ngalamin cuy, aduh, gua nggak bisa ngebayangin deh. Horor abis cuy, parah. Nah, banyak juga para pengendara ojek online atau orang-orang yang memang sedang lewat di depan Menara Saida, sering itu melihat lampu-lampu yang ada di Menara Saida ini nyala gitu kan. Nah, menurut penuturan satpam yang ada di situ yang menjaga, memang Menara Saida ini udah nggak berfungsi lagi, udah nggak ada apapun kegiatan di dalam Menara Saida ini. Tapi bagi pengendara-pengendara atau orang-orang yang lewat di depan Menara Saida ini sering gitu melihat lampu-lampu yang nyala, entah itu bergantian mati hidup gitu kan, seolah-olah ada kegiatan gitu di dalam Menara Saida ini cuy. Ada juga kisah dari sekelompok pemuda nih, dia itu remaja tanggung lah ya, dia mau uji nyali atau mau merasakan hal mistis di Menara Saida, apapun itu. Dia kurang lebihnya sekitar jam 7 malam, nggak terlalu malam lah ya, masih sore gitu kan, dia naik ke mengunjungi Menara Saida. Ya mungkin udah izin sama satpam yang jaga gitu, dia mau ke lantai 3 kalau nggak salah, dia mau ke lantai 3, dan tiba-tiba pas mau ke lantai 3 pintu liftnya kebuka, tiba-tiba di depannya itu udah ada ngejogrok karena mayat cuy. Bayangin, pas lu buka lift ngejogrok barang begituan, apa yang lo lakuin? Turun seturun-turunnya, ngibrit sengibrit-ngibritnya, dan nggak nerusin uji nyali mereka lah gitu kan. Tapi menurut gua itu sih, aduh, hal-hal yang aneh lah ya. Ngapain lu ke tempat yang kayak gitu, mendingan lu tidur di rumah istirahat gitu kan, daripada lu ngalamin hal-hal yang lu nggak inginkan gitu. Nah, itulah cerita dari Menara Saida ini, dan menurut gua sayang banget sebenarnya gedung sebagus itu dan semewah itu cuy terjadi seperti ini gitu, karena memang hal-hal yang mungkin dulunya itu belum terselesaikan, atau masih ada tunggakan apalah antara makhluk kasat mata sama makhluk kita manusia gitu kan cuy ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah bagi pengendara atau orang-orang yang ada di sekitaran Menara Saida tersebut cuy. Karena di Menara Saida ini, walaupun memang gedungnya udah nggak berfungsi, gedungnya udah nggak ada kegiatan apapun,
banyak gitu masih inventory perkantoran kayak komputer, telepon kantor atau apapun itu yang masih ngejogrok aja gitu di dalam Menara Saida dan ditinggalkan oleh penyewa atau tenan-tenan perusahaan sebelumnya. Masih ada ditemuin itu kartu nama pemilik gedung Menara Saida. Entah apapun itu niatnya, ya gue juga nggak tahu deh. Jadi itulah kisah menarik hari ini di video gue kali ini dan pernah gue alamin gitu. Semoga kalian yang pernah ngalamin juga bisa sharing di komen, kita bisa berbagi pengalaman. Dan thank you banget nih buat kalian semua yang udah ngedukung video gue kali ini dan udah tonton video gue kali ini sampai habis. Semoga bisa menghibur kalian semua, dan kalau misalkan kalian semua ada masukan buat gue, komen di bawah. Semoga kedepannya gue bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel gue, thank you banget. Bantu dukung terus channel YouTube Apikla biar bisa berkembang lagi ke depannya. Gue juga bisa konsisten lagi buat bikin video-video menarik buat kalian. Oke, thank you banget and see you.